Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku,
dan tempat kami persilakan. Abigail.
melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga memuliakan Tuhan. Mari kita bersungguh-sungguh, kita bawa hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan pada saat ini.
ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga didasarkan pada pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih atas kebangkitan-Mu. Terima kasih atas kenaikan-Mu ke surga. Kau telah mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk menguatkan kami, untuk menolong setiap kami, Bapa. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh berada di rumah-Mu ini. Kami boleh menyembah Engkau, bersekutu dengan Engkau. Itu hanya pertolongan daripada-Mu. Terima kasih ya Allah, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami mau datang dengan kerendahan hati untuk memuji dan menyembah Engkau, mengangkat pujian bagi Engkau. Urapi setiap kami yang berada di tempat ini. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih, kita akan mendengarkan nats pembimbing yang terambil dari Mazmur 93 ayat 1 hingga 2. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tatamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Bapak Ibu yang terkasih dengan firman Tuhan, tidak henti-hentinya kita mengucap syukur kepada Allah. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan ucapan syukur kepada Allah, karena Allah yang telah membebaskan kita dan telah membangkitkan kita. Mari kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Kita katakan kasih yang begitu besar lebih kuat daripada dosa.
demikian firman Tuhan. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Jemaat terkasih, seringkali kita gagal dalam mengasihi Allah kita. Seringkali kita gagal dalam mengasihi sesama manusia kita. Namun, Allah tidak pernah mengurangi kasih-Nya bagi kita. Bapak Ibu, mari kita menyanyikan pujian kita. Kita mengaku dosa kita kepada Allah kita dan memohon pengampunan daripada kita. Angkat pujian, Tuhan kami berdosa dosa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau yang Maha Kasih dan benar. Kami mengakui kesalahan dan dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, sebab besar kesalahan itu. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan akhirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sadar akan pelanggaran kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, sumber sukacita kami. Amin. Jemaat dipersilakan berkumpul. Kita akan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat ke
hingga ke-11. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terang-terang ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kami akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Petunjuk hidup baru dari Efesus 1 ayat 19 hingga 23. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi segala dan segala sesuatu. Yang firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh hamba. Kita akan mengangkat pujian kita dengan sayapnya. Yes.
Ya Yesus, Tuhan, yang hari ini kenaikan-Mu dirayakan oleh umat-Mu di seluruh muka bumi. Bukan saja untuk memetik makna dan mengingat peristiwa, tetapi juga agar peristiwa dan makna kenaikan-Mu ke surga mengantar dan membawa kami kepada hidup yang bermakna, agar kemuliaan Allah di dalam peristiwa kenaikan hadir mewujud di dalam kehidupan umat-Mu, bahkan di dalam dunia ini, agar nama-Mu dimuliakan, di mana setiap lutut tertekuk dan setiap lidah memuji dan memuji, setiap hati percaya dan mempercayai. Terima kasih kiranya firman-Mu menolong kami untuk memaknai peristiwa perpisahan-Mu dengan para murid, supaya kami mampu menangkap berita dan pesan perpisahan bagi hidup iman kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53. Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Saya akan membacakan Alkitab dalam terjemahan yang baru supaya saudara-saudara sudah mulai belajar mengenal. Demikian firman-Nya. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataan-Ku yang telah Kukatakan kepadamu ketika Aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang Aku dalam Taurat Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi dari semuanya ini. Lihatlah, Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita.
Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, tema kita dalam perayaan kenaikan Kristus adalah memaknai perpisahan dengan sukacita, dengan memuliakan Allah. Saudara pernah lihat aksi limbat atau Damien atau dulu Deddy Corbuzier di atas panggung? Kalau pernah, saudara mungkin juga pernah. Apa kesan saudara melihat aksi-aksi magician Indonesia ini yang selalu menimbulkan rasa takjub, menimbulkan decak kagum, bahkan mungkin kita terpesona dan terpukau, mungkin juga sampai terbawa mimpi. Tapi itu sulap, trik, ada caranya, ada tekniknya, ada penjelasannya, bisa dijelaskan. Tetapi memang mempesona, apalagi bagi mereka yang baru pertama kali nonton. Wow, saya ingat saudara waktu saya SD, sekolah mengundang tukang sulap model Pak Tarno. Nah, di dalam sulapnya dia mengambil topi yang dikenakan, melepaskan, kemudian dari dalam topi itu keluarlah kelinci. Oh, semua anak tepuk tangan, semua geleng-geleng kepala. Dan saya juga bertanya-tanya, dari mana ini? Luar biasa. Maka berpaku mengambil dari mulut, maksiat keluar dari mulut panjang, tidak luka. Sudah luar biasa. Tetapi itu sudah membuat orang begitu takjub, membuat orang begitu terpesona, membuat orang terpukau. Padahal ada caranya, ada tekniknya, dan ada penjelasannya. Maka saudara-saudara, saya membayangkan bagaimana mata-mata dan mulut-mulut para murid Yesus ketika melihat penampakan Sang Kristus naik ke surga, naik ke langit, masuk dalam kemuliaan. Dan ini bukan trik, ini bukan kepercayaan, ini bukan dogma, tetapi peristiwa historis, pengalaman yang dialami oleh para murid. Pasti mereka amat sangat terpukau, sekaligus menjadi tamparan keras bagi murid Yesus yang kerap kali meragukan perkataan Yesus. Para murid ini, saudara-saudara, walaupun sudah acap menerima pengajaran dan mengalami berbagai peristiwa besar dan mukjizat luar biasa yang dilakukan oleh Kristus, tetapi imannya masih biasa, masih semetris, masih timbul tenggelam, kadang kenceng kayak pejuang 45, tetapi kadang-kadang mulai kendor, kadang mantap di dalam pelayanan, semangat bercoba, tetapi kemudian mulai turun, loyo, kehilangan
kehilangan sendiri, bahkan kehilangan arah. Sewaktu Yesus ditangkap, semua ikut ngacir, meninggalkan Yesus sendiri. Bahkan Petrus yang sesumbar, dia siap dipenjara bersama, bahkan kalau perlu mati bersama, dia pun rela. Tetapi ia kemudian terdaftar sebagai murid yang lari ketakutan, dan tak tentu ribanya di mana. Nah, sewaktu Minggu Paskah datang berita tentang Yesus yang tidak ditemukan di kuburnya, mereka semua lupa akan perkataan Yesus bahwa sesudah 3 hari lamanya di dalam kubur dia bangkit. Dan mereka tidak percaya. Bahkan Thomas, salah satu murid yang mendengar kesaksian perjumpaan para murid yang banyak, saksinya banyak, teman-temannya, itu juga meragukan, Amosos, kalau aku belum mencocokkan jariku ke lubang bekas batu itu, sekali-kali aku tidak percaya. Dia minta bukti. Nah, saudara-saudara sekalian, orang-orang yang begitu amat sangat dekat dengan pribadi Yesus, mendengar ajarannya bertahun-tahun, terus-menerus mereka mengikuti kemanapun Yesus mengajar. Maka mereka melihat mukjizat yang diperbuat oleh Yesus, dari yang kecil yang sederhana sampai yang luar biasa. Tetapi tetap saja kedekatan tidak pernah menjamin kekuatan iman kepada kita. Utamanya ketika para murid menghadapi tekanan, ancaman, bahaya, menghadapi intimidasi, kesusahan, kesulitan, maka seolah-olah semua ajaran itu hilang dari memorinya. Seolah-olah pengalaman mujizat Yesus itu tidak membekas dari ingatan mereka. Itu yang terjadi pada para murid. Ketika peristiwa kenaikan Yesus ke surga terjadi pada hari ke-40 sesudah kebangkitannya, Yesus men-setting kenaikan. Dia sendiri yang merancang kenaikan. Dan itu Yesus menyuruh mereka ke bukit di Betania. Jadi menarik, kenapa Yesus menyuruh mereka naik ke bukit tempat Yesus naik ke surga? Tentu naik ke bukit itu ada maksudnya, ada maknanya. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus ingin mendorong mereka, mengajak mereka, memotivasi mereka untuk meningkatkan kesadaran spiritualitasnya, meningkatkan kadar imannya, agar tidak dibawa terus, tetapi naik kelas. Karena bukit itu datarannya lebih tinggi dari dataran yang rendah. Itu menggambarkan kedekatan dengan surga. Maka Musa menerima 10 hukum Allah di Gunung Sinai di atas. Elia ketika dikejar-kejar Israel juga dia naik ke Horeb, di Gunung Sinai. Yesus di dalam peristiwa transfigurasi berjumpa dengan Elia dan Musa, itu juga di atas bukit. Jadi bukit ini punya makna mendekat,
meningkatkan spiritualitas, meningkatkan kadar imannya, supaya kita naik kelas. Kamu jangan dibawa terus, naik dari SD ke SMP ke SMA dan seterusnya. Kalau bisa di perguruan tinggi, naik ke bukit. Nah, di sana saudara-saudara kemudian Yesus memberkati mereka dan naik ke surga. Lalu apa pesan dari peristiwa yang luar biasa ini? Apakah agar para murid terpesona, sibuk membicarakan dalam setiap pertemuan doa mereka untuk membahas cerita terus-menerus tentang peristiwa yang ajaib itu? Saudara-saudara sekalian, sebelum kenaikan Yesus sekali lagi mengingatkan mereka apa yang pernah dikatakannya. Pada ayat 46 dikatakan, ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Nah, sesudah itu Yesus naik ke surga. Menarik saudara-saudara, bahwa ternyata Yesus tidak banyak bercerita tentang surga. Lokasinya di mana, lalu keadaannya surga bagaimana, apa saja yang tersedia di sana, apakah di sana ada bidadari atau tidak, lalu bagaimana kehidupan di surga, apakah semua serba ada, serba enak, serba tersedia, buah tinggal petik, makan tinggal makan. Lalu bagaimana rumah tempat tinggalnya? Apakah lebih mewah dari perumahan Villa Citra di Karak atau lebih? Lalu alat transportasinya apa? Apakah lebih bus modern? Kemudian kereta bus, ngebut, lalu pesawat canggih dan seterusnya dan sebagainya. Apa itu yang diceritakan Yesus? Bahwa kamu nanti akan begini begitu sangat. Tidak, saudara-saudara. Yesus tidak banyak bernarasi tentang kenaikan. Kenapa? Oleh karena supaya orang itu tidak habis waktunya hanya membicarakan tentang surga, sibuk mengupas surga, apalagi kemudian jadi iming-iming ke surga, sampai lupa untuk bagaimana caranya sampai di sana. Yang Yesus katakan justru kendaraannya. Yang Yesus sebutkan justru metodenya. Yang Yesus syaratkan adalah persyaratannya. Kamu, katanya kepada para murid, harus memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Itu yang harus kamu katakan, kata Yesus, kepada dunia, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Caranya secara sentrifugal, mulai dari lokasi yang paling terdekat, Yerusalem, keluar Yehuda, Samaria keluar Yehuda, sampai ke ujung dunia secara sentrifugal. Makin meluas. Kalau saudara lempar batu di kolam yang kena airnya, pernah merasakan enggak? Memberitakan firman Tuhan dari tempat yang
paling dekat. Berita pengampunan dosa dan pertobatan itu yang harus diberitakan. Mulai dari mana? Tidak lingkaran kita yang terdekat. Yerusalem itu ya lokasi paling dekat dengan kita. Keluarganya, tangganya, lain RT, lain RW, lain saya terus. Kan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Nah, kalau itu sampai membawa orang bertobat, mengalami perubahan hidup, mengalami cara hidup, maka mereka menerima pengampunan dosa dan hidup di tempat, di rumah yang disediakan Tuhan. Nah, Tuhan hanya membicarakan tentang tempatnya doang, tetapi tidak ada isinya. Pada Yohanes 14 ayat 1-3 kita akan mendengar ketika Yesus mau berpisah, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan sesudah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali menjemputmu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Hanya ini saudara dikatakan Yesus. Yesus tidak ingin orang kita mengisahkan ada bidadari ini. Apa lagi sampai berapa 125 lah suaminya dengan para bidadari, kan benar ya? Istrinya nggak diminta bidadari itu Tuhan ini ya. Di sana ada gampang tinggal petik dua macam-macam. Pokoknya hidupnya serba enak asal menikmati surga Tuhan. Tuhan hanya menjadikan sebuah tempat tinggal permanen, yaitu rumah tinggal. Karena kata Paulus, kita ini diam di dalam tenda yang akan dibongkar, tempat tinggal sementara. Nanti pada waktu mati, kita kembali ke rumah yang disediakan Tuhan. Hanya itu Paulus mengatakan kita ini sekarang ini tenda yang kita tenda. Roh kita di dalam tubuh, iya kan? Roh ini roh yang menunggu. Ya, ini tubuh ini kan sementara. Kalau kita tinggal di rumah yang permanen, hanya itu yang dijadikan Tuhan. Dan itu sudah dibereskan oleh Tuhan. Oleh karena itu tinggal kita mengimaninya. Tidak usah terlalu banyak membahas itu. Setiap hari bicara surga terus sampai lupa dengan kerja yang di dunia. Kapan hari bicara surga lupa dengan apa yang harus dilakukan oleh kita di dunia. Maka yang disampaikan adalah berita tentang pertobatan. Jadi yang penting itu syaratnya, pendarahannya, metodenya untuk bisa sampai ke sana. Beritakan tentang pertobatan, yaitu perubahan arah hidup. Jadi kalau kita ingin kembali ke rumah yang permanen kelak, kata Yesus ini ya, berubahlah dari cara hidupnya. Kalau sekarang ini bengkok, luruskan. Kalau oleng, tegakkan. Kalau ragu-ragu, mari kita yakin. Kita mengalami pertobatan, dan ini yang harus kita sampaikan juga. Ini tidak boleh didiskon ya.
tidak boleh juga diobral. Kita harus memberitakan itu kepada dunia tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Di dalam Kisah Para Rasul yang akan kita baca dikatakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ini panggilan kita, gerejanya, yaitu dengan memuliakan Allah kita sebagai tubuh Tuhan Yesus yang kelihatan di dunia, dipanggil oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Nah, para murid, saudara-saudara, reaksinya ketika mereka berpisah dengan Tuhan setelah diberkati, mereka ke bukit itu, lalu dikatakan apa? Di ayat yang ke-53 ke ayat 52, mereka sujud menyembah lalu pulang ke Yerusalem, turun lagi ke Yerusalem, ke kota, dengan sangat bersukacita. Jadi mereka mengaplikasikan, mereka mengimplementasikan, mereka mewujudkan apa yang disampaikan oleh Yesus. Itu sudah mendengar, akalnya mengerti, hatinya menerima, lalu apa tindakannya? Turun dari bukit. Jangan cuma berdoa saja menikmati surga itu. Malaikat Tuhan ketika menegur para murid itu kan mengatakan begini, ketika mereka melihat Yesus, mereka semua dongak ke atas. Lalu malaikat datang, orang Galilea, kenapa kamu memandang terus ke langit? Yesus yang naik ke surga akan datang dengan cara yang sama. Artinya apa, saudara-saudara? Pesan dari malaikat. Dengan kata lain, malaikat itu mengatakan begini, jangan kamu terpukau dengan peristiwa kemuliaan itu saja. Jangan kamu hanya mengagumi peristiwa kemuliaan itu saja, lalu lupa untuk tugas panggilannya. Dan ini yang kemudian dikatakan oleh Lukas, mereka dengan sukacita sudah diteguhkan, diyakinkan mengalami peristiwa itu, mereka kembali untuk ke Yerusalem dengan sukacita. Dan ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Perjumpaan dengan peristiwa kenaikan Yesus ini mengubah karakter mereka, mengubah mental mereka. Kita tahu sudah peristiwa kematian Yesus, para murid kan takut. Mereka semua berada di rumah dengan pintu-pintu terkunci. Artinya tidak berani menampakkan diri secara sosial. Mereka eksklusif, ngumpul sendiri dengan pintu-pintu rapat. Tetapi sesudah peristiwa kenaikan, mereka dikatakan mereka berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Artinya di tempat umum. Mereka berani menampakkan diri keluar dari ketakutannya. Mereka berani melepaskan diri dari belenggu kekhawatirannya. Mereka melepaskan diri dari keraguan imannya. Berada di bait Allah, artinya mereka bersaksi dengan hadir di bait Allah. Itu adalah
adalah sebuah kesaksian kepada dunia bahwa mereka tidak lagi tertutup, tidak lagi mengisolasi diri, tidak lagi berada di dalam ketakutan, tetapi membuka diri menjadi orang-orang yang inklusif, yang terbuka, pikirannya terbuka, matanya terbuka, hatinya terbuka, tangannya terbuka, dompetnya terbuka, ya, semua terbuka, tidak menjadi orang yang tertutup dan memuliakan Allah. Artinya apa? Semua yang ada pada mereka, semua yang mereka mampu, semua yang mereka bisa, ya waktu, ya bakat, ya talenta, ya harta, itu semua dipakai bagi kemuliaan Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, ini yang namanya mereka bersaksi. Nah, bagaimana bersaksi kita ini? Apakah harus tahu banyak tentang Alkitab? Oh ya, bagus kalau tahu banyak. Tetapi bersaksi itu, saudara-saudara, itu bukan soal tahu banyak, tetapi lebih pada berbuat banyak. Ini soal bertindak lebih dari biasa. Ini bersaksi. Tahu banyak ini kan soal ini, soal pikiran, soal definisi, soal pengetahuan, soal kognisi. Tahu banyak, tetapi berbuat banyak itu soal tindakan, soal aksi, soal konkretisasi kenyataan iman. Karena iman yang tidak pernah diwujudkan dari dalam tindakan bukanlah iman. 1000 kali kita mengatakan percaya, tetapi tidak di dalam tindakan. Kata Yakobus, iman itu mati. Iman itu bukan soal percaya, tetapi soal mempercayakan. Percaya itu kan soal ini, aku percaya. Tetapi apakah kita berani mempercayakan hidup kita, masa depan kita, anak-anak kita, keluar kota, keluar negeri, masa depan mereka, kita sendiri, gereja kita, berani mempercayakan kepada Tuhan? Nah, itu iman, saudara-saudara sekalian. Berbuat banyak bukan soal tahu banyak, meskipun tahu juga terpuji, ya kan? Tahu Alkitab banyak terpuji, tetapi lebih baik tahu sedikit tapi berbuat banyak, kan gitu. Gak perlu tahu semua, asal sedikit tetapi perbuatannya banyak. Kan itu yang Tuhan mau, yaitu tidak lain dan tidak bukan menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Hidup damai di tengah masyarakat yang suka konflik. Hidup sabar di tengah lingkungan yang emosional. Hidup toleran di tengah masyarakat yang intoleran. Hidup berbagi di tengah masyarakat yang egois.
dan hanya sibuk dengan urusan pribadi dan kepentingan diri. Itulah sesungguhnya sejatinya menghadirkan kerajaan Allah, memuliakan Allah. Menjadi saksi yang hidup. Sudah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hari ini saudara-saudara kita mendengar dan menyaksikan persekusi yang terjadi di dalam sebuah persekutuan doa mahasiswa Katolik ya, di Tangerang Selatan oleh sekelompok oknum intoleran yang bahkan bukan saja memaksa bubar persekutuan doa mahasiswa itu, tetapi juga menganiaya, bahkan ada yang luka dengan senjata tajam. Ini mengerikan. Dan juga memilukan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kita, dengan masyarakat kita ini, yang konon katanya masyarakat yang sangat agamis, yang tahu adab, bahkan yang akhlaknya setiap hari diajarkan, tetapi tindakannya untuk kesekian kalinya menunjukkan betapa biadab dan tidak ada adabnya dan kehilangan akhlak dan moralnya. Hanya melihat orang lain berdoa, membubarkan. Sementara kalau diri sendiri dan kelompoknya mau doa di tengah jalan raya, mana saja, ditegur saja sudah jadi masalah besar. Ini konteks kita, lingkungan kita adanya seperti ini. Saya tidak tahu racun apa yang dicekokkan dan dicangkokkan di hati dan pikiran para oknum ya, yang intoleran semacam ini. Tetapi apapun racun yang ditanamkan di hati dan pikiran mereka, inilah konteks kita, keadaan kita sekarang ini. Dan kepada dunia semacam inilah Tuhan mengutus kita ketika berpisah. Beritakanlah kepada mereka pertobatan dan pengampunan, supaya mereka kembali kepada jalan yang lurus. Jangan hanya berdoa minta jalan lurus, jalannya sudah ada. Setiap hari doanya, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yesus sudah mengatakan, aku ini loh jalannya. Gak usah dicari, aku ikutin aja. Kamu akan sampai kepada kebenaran dan hidup. Cari setiap orang itu, tunjukkanlah jalan yang lurus. Jalannya seperti dari jalan ini. Manusia ini kan awal ya. Kita tuh memang gengsian, barang gratisan biasanya agak kurang dihargai. Benar kan? Ketika Tuhan menawarkan gratisan, aneh setengah mati. Gengsi motor harus usaha sendiri, dengan kekuatan sendiri, kemampuan sendiri, dengan ngumpulin amal sendiri. Yang luar biasa. Kita yang digratisin Tuhan juga bukan berarti lalu leha-leha, laya-laya. Justru harus lebih keras memberikan kasih kepada dunia, berbuat yang terbaik. Karena Tuhan mengatakan kamu itu kepala dan bukan ekor. Minggu lalu saya ngomong, kita ini diciptakan Allah, dipanggil Allah untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Artinya harus dalam rata-rata, ya, lulusan yang terbaik, ya, kayak putra dan makan di sini. Kan luar biasa, minoritas tapi berkualitas.
sedikit tapi bermutu gitu loh. Itu yang bisa kita persembahkan, nanti akan menjadi berkat bagi orang kecil. Oh hebat ya, gereja orang warganya sedikit bisa melakukan hal besar, ya karena Tuhan kita yang besar. Nah saudara-saudara sekalian, gereja itu tidak pernah ada untuk dirinya sendiri. Gereja bagi gereja tak pernah. Tetapi gereja selalu dunia. Gereja untuk yang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Itulah misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan cara demikian, itulah yang dikatakan kita memuliakan Allah. Dengan kata lain, memuliakan Allah itu adalah memuliakan manusia itu sendiri. Karena Allah berkelihatan. Yang dimuliakan memuliakan Allah, yang memuliakan kehidupan manusia, dimuliakan, dilayani, dipinterkan, diberi skill, diberi pengetahuan, dilatih. Hidupnya mulia, nggak punya pekerjaan, mari kita pikirkan bagaimana persekutuan ini memikirkan supaya yang tidak bekerja bisa dilatih, diberi keterampilan. Mari caranya mangkat hidup orang itu bagaimana? Kasihan, tetapi tidak berhenti kasihan. Caranya gimana? Ayo kita rame-rame. Itu namanya memuliakan Allah. Minggu lalu kan saya sudah ngomong gitu. Karena ketika engkau melayani orang lapar, memberi makan lapar, haus minum, telanjang pakaian, di penjara bagi orang asing mengunjungi, engkau sudah melayani aku. Kan itu. Iya kan? Maka mari saudara-saudara peristiwa kenaikan Yesus bukan hanya untuk kita membuat pesona, tetapi membuat kita sadar bahwa Tuhan sudah berbuat banyak untuk kita yang paling kita butuhkan. Dan sesudah Allah bertindak, saatnya kita melakukan tindakan kita, memuliakan kehidupan. Itulah memuliakan Allah. Memuliakan manusia, itulah memuliakan Allah. Dengan sukacita, jangan karena beban, jangan karena kewajiban, tapi karena hati kita, panggilan kita. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang telah memberikan firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang telah kita terima. Marilah dengan penuh kesadaran kita bersiap untuk senantiasa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian kita, aku milikmu, Yesus.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk pemeliharaan yang Kau berikan bagi kami di sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk firman yang telah Kau berikan bagi kami di hari ini. Mampukanlah kami untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman menjadi tuntunan kami dalam menjalani hidup kami. Pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, dengan komplikasi bangsa dan negara kami ini di damai sejahtera bangsa kami. Berkati para pimpinan pemimpin negeri kami dari pusat hingga daerah yang bisa membawa negara kemajuan dan lebih sejahtera untuk masyarakatnya. Berkati juga proses pemulihan ekonomi yang berlangsung. Banyak orang pekerjaan yang terbuka untuk kami rakyat Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk supaya hidup kami di mana Kau dijadikan berkat bagi kami. Tuhan, berkatilah sebagai kami di sini yang saat ini sedang berlangsung pemanggilan yang sulit. Tuhan, berkati proses pemanggilan yang sulit ini, biarlah semuanya berlangsung dengan baik dan lancar. Berikan kami hasil yang baik ya Bapak, sehingga bisa menghasilkan bulan yang lebih baik dari tahun kemarin ya Bapak. Kami juga waspadkan keluarga pemilik dan jajaran manajemen para pembuat keputusan. Kau beri mereka hikmah-Mu sehingga mereka bisa membawa perusahaan ini ke arah kemajuan dan memberikan sejahtera kepada kami ya Bapak. Kami sebagai pekerja di tempat ini, Tuhan berkati kami, biar kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu di dalam pekerjaan kami. Tolong kami untuk bekerja dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk kabar Injil di dunia melalui gereja dan yayasan Kristen, yayasan pendidikan dan yayasan kesehatan. Tuhan berkati segala orang yang berkecimpung di bagian itu Tuhan. Kau yang dukung dan bimbing di gereja-gereja yang di dunia ini, dia bisa menjadi saksi-saksi-Mu, bisa menyuarakan kebenaran dan keadilan dimanapun mereka berada. Demikian juga untuk yayasan-yayasan pendidikan dan yayasan-yayasan rumah sakit yang ada. Tuhan berkati pelayanan mereka sehingga bisa memberi dampak baik bagi warga sekitar. Kami juga berdoa ya Bapak untuk POGPM. Terima kasih Tuhan telah memberikan kami satu persekutu di POGPM ini. Berkatilah POGPM ini, berkati setiap jemaat yang ada, biar damai sejahtera ada di tempat kami ini. Hubungan yang baik terjalin dengan sesama jemaat, bisa kami saling membantu, saling menjaga, saling menghormati ya Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap majelis yang ada, Tuhan berkati sehingga kami bisa bekerja dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Berkatilah ya Bapak. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang sekolah, Tuhan berkatilah setiap anak-anak kami yang sedang sekolah dari TK hingga perguruan tinggi. Berkati Kau sertai biar anak kami ini kuat di dalam-Mu. Mengajarkan mereka dengan kecerdasan dan keteguhan, kerendahan hati dan kejujuran, juga semangat bekerja keras untuk menyelesaikan studinya. Untuk anak-anak kami yang ada di bawah seks, dan Engkau yang menjaga, Engkau yang menyertai, biarlah anak-anak kami itu bisa menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, bisa menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dan menjaga dirinya. Bapak, kami juga berdoa untuk para pemuda-pemudi yang merindukan pasangan hidup, kiranya Kau berkati para pemuda-pemudi ini, berikan mereka pasangan hidup yang secara pasangan hidup yang akan Engkau. Demikian juga untuk para pemuda-pemudi yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Kau berkati semua usaha mereka, berikan mereka pekerjaan yang baik ya Bapak, biar mereka terus berharap dan juang di dalam nama-Mu ya Bapak. Bapak, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, ada Ibu Widiawati, ada Ibu Esther Sumani, Ibu dari Ibu Ramadian, ada Ibu Lorita Limbong, Ibu dari saudara Samuel, ada anak kami Bebe, anak dari Basis yang sedang dirawat di rumah sakit di Bandar Lampung, dan juga Pak Budi Wiono yang sedang sakit di rumah. Tuhan berkatilah pengobatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kami ini, pulihkan dan sehatkan saudara-saudara kami ini, biarlah Kau yang memberkati dokter dan perawat, perawatan yang di dunia, pulihkan dan sehatkan saudara-saudara kami ini Tuhan.
Demikian juga untuk keluarga yang merawat kau, anugerahi dengan kesabaran dan ketabahan dalam merawat saudara kami ini. Bapak, kami juga berdoa untuk proses pemulihan dari anak Rafael, Bapak dan Ibu Iswidodo, Ibu Bawang Tuangsi, Ibu dari Ibu Nurun, anak Patricia Rosali, dan Ibu Nadia, Ibu dari Ibu Igawati. Tuhan, Kau yang merawat dan memulihkan saudara kami ini, Tuhan, bantu mereka dalam proses pemulihannya, mereka bisa segera pulih dan sehat kembali ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk lansia di negara kami Tuhan, baik yang ada di site maupun di luar site. Tuhan, berkati para orang tua kami ini di kehidupan yang menyenangkan di hari-hari tua mereka, berilah mereka kesehatan yang baik, biarlah damai sejahtera dan Kau yang menjaga dan memberikan para orang tua ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami akan tutup doa yang tidak sempurna ini dan menyempurnakannya dengan doa yang Kau ajarkan, yaitu doa Bapa kami yang demikian. Kami bersyukur Jemaat terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan kita yang telah kita persiapkan. Nah, persembahan terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan. Kita angkat pujian kita, ku beri persembahan dari Kidung Jemaat 309. Tuhan
dalam tangan-Mu. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita pulang dengan penuh sukacita untuk memberitakan kabar baik bagi sesama kita. Kita akan pujian kita. Tuhan mengutus kita. Marilah kita pulang dengan membawa berita anugerah dan pengutusan dari Tuhan dimanapun kita berada. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
Kamu bangunnya jam berapa? Jam 8 sampai jam 9 kamu WA. Gimana? Udah kamu